hidup dan kehidupan kita bisa mencapai kepada kekekalannya Allah. Nah, itu tambahnya, Mbak Yai. Semoga Alhamdulillah. bermanfaat. Kang sama alhamdulillah tambah ilmu saya. Kang Purnama, ini ada pertanyaan di tapping bawah, coba ditanggapi ya. Saya bacakan. Apa salah ya Mas Urip kalau berkata aku Allah, bila hidup ini Allah tanpa sebiji darah pun ada diri manusianya? Monggo ditanggapi Kang Mas Purnama. Jadi apakah salah bila aku mengatakan aku Allah? Ah, coba ditanggapi Kang Mas agar tidak salah paham umat ini. Iya, kita tanggapi. Jadi di sini disebut dengan lafadz la haula wala quwata. La haula wala quwata bila kita menyebut bahwasanya aku adalah Allah dalam jasad manusia. Di sini segala sesuatu bentuk gerak, ucap, laku dan lampah kita bersumber dari lafadz alif lam lam ha, yaitu yang disebut dengan nyawa. Kalau saya memaknai gitu Mbak Abdul Karim, nanti kalau salah diluruskan ya. Karena tanpa kita adanya yang disebut dengan nyawa, yaitu yang disebut dengan unsur tanah, itu adalah yang disebut dengan amarah kita. Unsur api yang disebut dengan amarah kita, unsur tanah yang disebut dengan alwamah kita, unsur subiyah yang berasal daripada angin, dan unsur mutmainah yang berasal daripada air, maka kita tidak akan bisa berucap, tidak akan bisa bergerak, hanya bisa bernafas. Karena larinya kepada apa? Nur Muhammad atau yang disebut dengan roh hayati, yaitu yang disebut dalam lafadz alif lam lam ha yang berupa nyawa kita, berasal daripada 4 unsur itu tadi. Maka bagaimana tatkala kita menjawabkan bahwa aku adalah Allah, sah-sah saja, tapi harus tahu kaifiahnya apa itu Allah yang disebut di dalam aku, dalam manusiawi maksudnya. Nah, kalau saya jabarkan Allah yang ada dalam diri kita ya berupa unsur 4 tadi. Karena pergerakan manusia dikendalikan oleh itu tadi. Nah, makanya tatkala ada orang koma, nah, itu nur roh hayatinya dia keluar sehingga hanya ada nafas saja. Jadi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak. Karena nur hayatinya atau disebut dengan nur Muhammadnya ditutup sementara atau lepas daripada dirinya. Maka kaifiah aku adalah Allah bersumber pada nyawa atau yang disebut dengan sudulur babat. Nah, itu pandangan saya Mbak Yai. Terima kasih. Mohon diluruskan kalau kurang bertambah ilmu saya. Ayo sahabat yang lain, Kang Hendra silakan ditanggapi. Saya ulang pertanyaannya ya, intinya begini. Kalau hidup ini Allah berarti kan aku Allah dong. Nah, monggo begitu. Kang Hendra monggo ditanggapi agar kita tambah banyak ilmunya, silakan. Kalau saya pribadi memang itu kita punya ruhani memang dari Allah, tapi bukan berarti kita ini Allah. Kita ini sebagai seorang hamba. Karena kan ada asal katanya itu Allah kan sebenarnya itu Allah. Kalau kita ini tahu Allah itu meliputi segalanya. Kita ini semua kalau ayat-ayat Allah. Ada kan biasa orang gimana dia? Jadi ada kan kenapa dikatakan ini ruhani? Rohani itu roh nur ilahi. Jasmani jas identik dengan pembungkus yang membungkus rohani kita, jasmani. Sedangkan mani itu kan tubuh kita dari setetes air, makanya dikatakan jasmani. Jadi ini rohani kita, ini yang bicara, ini yang ada di dalam tubuhnya semua manusia itu rohani itu memang dari Allah, tapi bukan berarti kita ini dikategorikan kita bisa mengatakan aku ini Allah, tidak boleh.
Semua alam ini, jagat raya ini, kita yang ada di dalam Allah. Kalau saya sih begitu. Alhamdulillah, jawabannya menambahkan ilmu kepada kita semua. Terus Kang 1+1, monggo apa jawabannya agar kita bisa belajar bersama, mudzakarah bersama. Monggo. Ya, kalau manusianya memang sudah benar-benar tiada, kita gak perlu diucap lah sesuatu yang seperti itu. Karena ketika diucap di hadapan orang banyak, maka akan menjadi neraka buat kita. Bukan malah surga yang ada, neraka ya. Di saat apa kita mengucap bahwa sebenarnya diri ini adalah dirinya Tuhan? Nah, kan ada tempatnya. Kalau misal di tempat umum berkata seperti itu, apa yang terjadi kan gitu. Ya memang benar. Kata kalau Jawa kan manungso iku dohire Allah. Gitu Pak Ustadz Ali. Kan sudah jelas sebenarnya. Tapi ketika manusianya tidak ada, kalau manusianya masih ada, apa boleh kita berucap seperti itu? Di saat apa kita harus mengucap seperti itu? Kayak terus itu Jawa, di saat mengeran ngoten terus sih. Mosok manusia itu tadi pangeran. Mosok menungso kate dadi pangeran. Di saat mengeran bukan berarti pangeran kan gitu. Iya. Kan seolah-olah menungso ini kan iso dadi pangeran, ya kan? Kalau manusia masih bicara, ya kan? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tambahkan sedikit ya. Dari apa pertanyaan tadi, kalau hidupku ini Allah, berarti kan aku Allah. Inilah kebanyakan salah pahamnya orang. Akhirnya salah paham, ana al-haq, aku duduk di singgasana Allah. Ini kebanyakan salah pahamnya manusia-manusia. Jadi begini, sebenarnya kalau kita sudah pulang kepada hakikat diri sejati manusia kita yang hanya makhluk. Makhluk itu seperti apa? Baju yang Anda pakai itu loh. Kalau baju ini bajunya Abdul Halim, apakah boleh baju ini bilang aku Abdul Halim? Apa bisa bilang bajunya aku Abdul Halim? Oh, baju ini makhluk, tidak bisa apa-apa. Tidak berhak bagi baju untuk mengucapkan aku Abdul Halim. Wong sebenarnya ia hanya baju yang tidak bisa apa-apa. Yang berhak yang mengatakan akulah Abdul Halim, ya yang memakai baju ini, bukan makhluknya. Jadi maknanya selagi ada manusianya di dalam dadanya, batal, haram, murtad. Jika kita bilang aku Allah, batal, bohong, dusta, ya enggak? Itu hanya orang-orang yang sok paham, orang sok makrifat. Jadi orang makrifat itu apa sih sebenarnya? Orang yang tidak makrifat, itulah orang makrifat. Kalau orang masih merasa makrifat, ya jauh dari makrifat. Itulah yang dikatakan iblis lebih makrifat dari manusia. Itu barangnya, bro. Itu barangnya, tidak jauh-jauh, ya diri kita sendiri. Itu yang dimaksud iblis lebih makrifat daripada manusia. Kan katanya ada orang-orang ngobrol tentang makrifat. Wah, begaya ngomong-ngomong makrifat. Iblis loh lebih makrifat dari manusia. Ya ini barangnya. Orang-orang yang merasa bisa makrifat, otomatis kalau orangnya merasa makrifat, Allahnya buta, ya enggak? Allahnya goib, ya kan? Nah, inilah puncak-puncaknya iblis merasa makrifat.
apabila masih ada makrifat atas diri manusianya, maka batal mengucapkan aku Allah, batal. Baju kok bisa bilang aku Halim? Baju tidak bisa apa-apa, tidak ada hidupnya, kok bisa berkata aku Halim? Sebenarnya yang bisa berkata aku Halimnya kan Abdul Halimnya. Sebenarnya yang bisa mengatakan aku Allah, ya kan Allahnya. Ya enggak? Ketika manusianya sudah kembali kepada kiblatnya. Sopo si menungso ini. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah manusia dulu berawal dari hal yang tak dapat disebut? Ya enggak? Berarti yang bisa menyebutkan bahwa diriku adalah manusia. Berarti siapa yang bisa menyebutkan bahwa diri Anda manusia? Berarti siapa yang bisa menyebutkan nama saya Abdul Halim dan nama Anda siapa? Ya kan hanya Allah penciptanya, ya enggak? Bukan diri kita. Yang bisa menyebut ini baju bukan bajunya, tapi yang memiliki baju. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah jawaban kita semua. Semoga dengan jawaban-jawaban yang sudah kita jawab akan menjadikan itu hikmah yang besar di sisi terutama diri saya dan diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kira-kira jawaban itu yang sudah kita jawab bersama bisa diterima, Mas. Semoga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari, Iya. Kang Was. Salam kenal semuanya. Saya dari Jakarta Timur, Kelapa Dua Wetan. Iya, sama-sama. Allah, semoga sehat. Alhamdulillah. Ya mungkin saya numpang duduk aja, mungkin nggak lama. Nanti masih ada acara. Jakartanya di mana, Ustaz? Ya, ini Jakarta Timur, Kelapa Dua Wetan. Oh, siap. Di Islamak ya? Saya di Timur, yuk? saya di di Kelapa Dua Wetan, Kelapa Kelapa Dua. Jakarta Timur. Ya. Siap. Nanti Iya. disamperin silaturahim. Iya, insyaallah kalau mau datang. Siap. Ya. ya Kang Iya. Haris, kira-kira apa tanggapan Kang Haris dari nyimak paparan urip Allah, dan waktu lebih 6 menit ini saya Iya. tambahkan aja Iya. sampai jam lebih 20 menit, jam 8 20 menit Iya. nanti kita usai. Ya, Iya. silakan ditanggapi Kang Haris apa yang sudah kami paparkan bersama tadi, silakan. Iya, saya sangat setuju karena untuk ma'rifatullah itu, untuk mengenal Allah itu kan kita harus mendahului liko itu ketemu dulu gitu loh. Kalau udah ketemu ya berarti saling kenal kan gitu. Nah, di dalam liko itu kan ada prosesnya adalah faman kana yarju liko arobi fal ya'mal amalan solihah. Kemudian akhir ayat itu mengatakan jangan sekutukan Allah. Berarti barang siapa, saya putus dulu. ya Pak, Mohon maaf, itu Al-Quran ayat berapa, surat apa dan ayat berapa itu? kalau nggak salah itu surat Al-Kahfi ayat 110 yang mengatakan kul yang di awalnya kul innama ana basyarum mislukum. Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat 110. Ya, Iya. alhamdulillah, informasi. Yuk. Di situ dikatakan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin liqa atau bertemu dengan Rabbnya Allah,
pertama dengan dua cara, yaitu dengan amalan solihah. Maksudnya amal di sini boleh amalan zohir maupun amalan batin. Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbihi ahada, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas itu ada kalimat yang detail menjelaskan kul huwa Allah ahad. Kul huwa Allah ahad. Huwa, sesungguhnya hakikat huwa itu sebenarnya adalah Allah. Karena huwa itu domir muhayyadah muzakkar di situ. Tapi bukan berarti Allah itu laki-laki. Karena kalau muhayyadah itu bukan berarti katakanlah Allah itu berjenis kelamin atau bergender laki-laki di situ. Karena di dalam bahasa Arab biasanya kalimat yang diakhiri dengan tak marbutoh itu kan menunjukkan feminin atau perempuan, tetapi nggak selalu menunjuk kepada perempuan. Contoh misalnya nafidatun, jendela, itu pakai tak marbutoh, bukan berarti jendela berjenis kelamin perempuan gitu. Atau mistorotun, penggarisan, garisan, itu pakai tak marbutoh, bukan berarti penggarisan itu berjenis kelamin perempuan gitu. Nah, kemudian yang jelas huwa itu adalah maksudnya kelaki-lakian. Laki-laki dengan kelaki-lakian beda, gitu loh. Seperti itu. Makanya sesungguhnya hakikat huwa itu dalam Al-Ikhlas itu adalah Allah, dan huwa itu sirullah atau rahasia Allah. Sirullah itu bisa bermakna dua, bisa berarti zauq, rasa, bisa berarti rahasia Allah di situ. Dan Allah pun rahasianya huwa. Bolak-balik ya Pak ya. Iya. Tentang hal ini Allah berkata di dalam hadis kursi, al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku, wa ana sirruhu, dan aku menjadi rahasianya. Kemudian li sifati, aku punya sifat, wa sifati la ghairi, dan sifatku adalah diriku. Seperti itu. Makanya di kajian Ahli Sunnah wal Jamaah dikenal ada sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatu sampai selesai. Nah, berarti kul itu huwa insan hakiki, bukan insan basyari. Insan hakiki hakikatnya insan. Makanya kenapa kok di Al-Quran atau di hadis kita dilarang menggibah, bergibah, ngerasani orang, wong misalnya. Kenapa? Karena hakikatnya huwa itu adalah insan hakiki yang dikatakan dan huwa itu adalah Allah yang ahad. Artinya di dalam Al-Quran itu di dalam satu hadis dikatakan begini, di dalam diri manusia ada manusia, tidak bisa ada yang mengenalinya kecuali dirinya. Manusia yang terlihat secara kasat mata disebut insan basyariyah. Makanya Nabi Muhammad ketika membahas tentang masalah insan basyariyahnya, beliau mengatakan ana basyarum mislukum, saya manusia seperti Anda, tetapi bedanya yuha ilayya, aku dikasih wahyu di situ. Nah, yang dikasih wahyu ini adalah insan hakikinya di situ. Atau kalau dalam bahasa Jawa, yang kasih ilham itu sopo, atau ilham itu lah, kalau Nabi berarti wahyu misalnya. Sedangkan yang terlihat oleh mata hati atau oleh iman disebut insan hakiki. Maka hakikat dari insan itu adalah Allah. Namun Allah bukan diri insan, karena Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan Dia hidup berdiri dengan sendirinya. Tidak yang mengantuk, tidak pula ia tidur. Maka kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu diri insan. Jadi ada dua pemahaman, ada wujudiyah mulhid, ada wujudiyah mulahid.
Nah, kalau wujudiyah mulhid, biasanya orang mengatakan begini, innallaha nafsuna wa wujuduna. Sesungguhnya Allah itu diri kami dan wujud kami. Nah, ini mulhid yang terlarang dan tersesat, yang mengklaim seperti perkataan orang mabuk, seperti misalnya Al-Halaj dan Syekh Siti Jenar. Pernah, dia nggak salah, saya katakan beliau nggak salah, cuman ketika kalimat-kalimat ini dilontarkan keluar menjadi sebuah kata-kata, maka itu akan terjebak dalam pelanggaran syariat, seakan-akan akhirnya berubah menjadi wujudiyah mulhid. Nah, sedangkan yang benar adalah wujudiyah muwahhid. Biasanya dikatakan begini, ana nafsuhu wa wujuduhu. Nah, hu-nya ini adalah domir yang kembali kepada Allah, seperti itu. Wa wujuduhu. Nah, ini yang benar. Berarti inilah yang muwahhid, yang artinya tetap mengesahkan Allah, kendati kesadarannya di dalam fana di situ. Artinya dia tidak melepaskan syariat, kendati dia sangat kental dalam ilmu hakikatnya, dalam kesadaran hakikatnya. Yang dimaksud insan di sini ialah insan basyari dan insan hakiki. Dengan kata lain, insan itu adalah diri si huwa tadi. Makanya ada kul huwa Allah. Maka hakikat insan itu huwa, dan hakikat huwa adalah Allah. Maka katakanlah hu insan Allah ahad. Makanya ketika di manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan Nabi Muhammad sebelum namanya menjadi Muhammad memperkenalkan diri dengan mengatakan ana Ahmad bila mim, saya Ahmad tanpa mim. Kalau mim kalimat Ahmad, mimnya dibuang, berarti menjadi ahad di situ. Berarti Nabi Muhammad berjubah Allah, Allah berjubah Muhammad. Namun bukan berarti Muhammad itu Allah di situ. Makanya kita harus menggunakan dua metode. Metode pertama adalah iktibar surah, atau dan kedua iktibar makna. Iktibar surah itu adalah untuk memisahkan bahwa Allah ya Allah, Muhammad ya Muhammad. Tapi iktibar mana? Allah Muhammad itu nggak bisa dipisahkan dengan Allah, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong secara vulgar lebih panjang lagi, Muhammad adalah kenyataan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Tetapi secara iktibar surah, Nabi Muhammad hanyalah bayang-bayang dari Allah, bukan diri Allah, seperti itu. Nah, inilah pemahaman tauhid mukasyafah yang saya pelajari di pusat kajian syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat pondok pesantren Akmaliyah Salafiyah, yang thariqatnya itu mengamalkan kholwatiyah Akmaliyah. Jadi thariqat saya Akmaliyah, jalan kesempurnaan dan kholwat, seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Iya. Salam satu jalur. Salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit tentang surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini secara individu, akan tetapi secara jamaknya qul, katakanlah wahai seluruh umat manusia. Huwa, dialah hidup. Huwa, dialah uripe Allah. Allahu, ya yang bernama Allah itu. Ahad, esakanlah. Apa bukti bahwa hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup manusia ini Allah? Apa buktinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi ciptaannya. Inilah yang dimaksud. Kul, katakanlah wahai umat manusia. Huwa, dialah hidup. Hidup yang kita aku ini loh.
Allahu yaitu Allah. Ahad maka esakanlah. Maknanya jangan kau jadikan Tuhan dirimu di dalam hatimu. Jangan kau esakan hawa nafsumu di dalam hatimu. Jangan kau jadikan Tuhan dirimu di dalam hatimu. Ini maknanya. Jadi huwa itu ya uripe Allah. Kalau aku hidup ini Allah, berarti aku Allah. Kalau sudah paham, kalau sudah tahu, menengok agar ndak jadi fitnah. Menengok gawian dewe, ya itulah yang dimaksud intan permata yang selama ini hilang. Jadi untuk mengambil lagi permata yang hilang di dasar lautan yang dalam itu, ya harus ada gurunya, ya harus ada pembimbingnya, agar setan, agar iblis, agar hawa nafsu ini tidak menjadi pembimbingnya. Bila hawa nafsu, iblis dan setan yang menjadi gurunya alias belajar-belajar dewe, ya akhirnya tadi itu, kalau hidup ini Allah, ya berarti aku Allah dong. Akhirnya mencoba-coba, coba mendung itu saya berhentikan, saya singkirkan. Kalau aku ini Allah kan berarti harus nurut kepada saya. Ternyata ketika disingkirkan mendung itu benar-benar tersingkir, maka dalam hati kita muncul sifat sombong. Nah iya kan, berarti kan aku ya Allah. Itu buktinya mendungnya singkir. Nah inilah tersesat hati kita. Ketika mendungnya disingkirkan kok tetap kok tidak mau pikir, hati kita marah loh. Katanya hidup ini Allah, lo kok gak nurut? Nah itu kebingungan manusia di dalam memahami Tuhannya. Kenapa dikatakan perjalanan wat siratal mustaqim itu seperti rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang. Saking sulitnya perjalanan manusia kepada Tuhannya, saking sulitnya memahami ini. Sehingga diibaratkan rambut dibelah 7, saking kecilnya sehingga tidak kelihatan bahwa selama ini yang kita pertuhankan hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya kita jatuh, kita merangkak melewati siratal mustaqim, jatuh ke neraka. Kita merayap ke siratal mustaqim, jatuh ke neraka. Maknanya apa? Jatuh kepada pengakuan diri kita yang merasa bisa berbuat. Duduk ini siratal mustaqim. Bila Allah yang berkuasa atas manusianya, pasti berkah duduknya. Kenapa? Barokah, naik buruk manusianya, naik barokah sampai kepada Allah. Tapi bila manusianya tidak naik buruk, bila manusianya naik hawa nafsunya atau naik iblis setannya, ya pasti jatuh ke neraka. Pasti jatuh kepada pengakuan aku yang duduk, aku yang bisa bicara dan sebagainya. Ya inilah yang dimaksud diciptakan iblis dan setan hanya untuk menyesatkan manusia saja. Apa bukti kesesatan kita selama ini? Kita ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi ra kroso. Begitu Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo saya imbui waktunya 21, tak imbui 4 menit. Monggo silakan ditanggapi yang lainnya. Monggo. Alhamdulillah. Jadi pengertian di sini kan sudah konkret sesuai dengan alur dan jalurnya. Mulai dari akar, pohon, dahan, daun sampai dengan buahnya. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Yai Abdul Halim, semoga berkah selalu. Alhamdulillah, kita sama-sama barokah karena kita datangnya dari Allah, dari barokatullah. Ya pasti kita semua bisa kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Beda-beda masanya. Jadi akhir zamannya manusia, jadi kiamatnya manusia itu tidak sama-sama. Masing-masing manusianya dengan kiamatnya sendiri. Nabi Adam sudah wafat duluan, sudah ketemu kiamatnya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi yang lainnya semuanya, bahkan Nabi Muhammad sudah ketemu dengan kiamatnya. Jadi kiamat hari akhirnya setiap manusia itu rapodo seperti apa yang kita bayangkan selama ini.
Jadi yang sudah kiamat, yakni yang sudah terbaiat hatinya, maknanya hati yang sudah bisa pulang kepada Tuhannya, maka mereka sudah almarhum. Hatinya, jiwanya selalu dirahmati Allah. Duduknya dirahmati, berdirinya dirahmati, perkataannya dirahmati. Begitu. Jadi saya dan kita semua ini sadarlah bahwa kita ini adalah dari Allah, khalifah Allah, utusan Allah, pesuruh Allah, dan jangan kita jadi Tuhan dewe-dewe di dalam hati kita, kecuali hanya mengabdi, menyaksikan ayat-ayat Allah sesuai di dalam Al-Isra ayat pertama. Apa sih tujuannya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan? Apa sih tujuannya manusia diciptakan? Tujuannya hanyalah satu, haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa kembali kepadaku dan bisa menyaksikan ayat-ayatku. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat-ayat Allah sedangkan hati kita selama ini kembali kepada hawa nafsu kita sendiri? Tentunya yang dibaca selama ini, ya termasuk saya, ya ayat-ayat Abdul Halimnya saja. Ya Kang Mas. Siap. Tapi assalamualaikum, saya turun dulu, mau kerja. Ya. Siap. Alhamdulillah kita akhiri Assalamualaikum. bersama. Semoga kita bisa jumpa lagi esok insya Allah, rutin atau insya Allah istiqomah ba'da subuh kita bisa bertemu. Semoga Allah memudahkan kita semua. Rabbana Assalamualaikum. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.